Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan software DIPS untuk acara analisis SCAR, praktikum geologi struktur, praktikum geologi struktur tahun 2021 dengan saya sendiri praktikan atas nama Fernando Kapsel Padang dengan menit terakhir 4075. Untuk langkah pertama, kita akan mengklik file, kemudian klik new. Maka akan terlihat worksheet seperti ini. Sebelum melakukan pengerjaan, kita mengubah dulu global orientation-nya menjadi strike right atau deep. Oke, global orientation tadi dari project setting. Kemudian kita akan melakukan copy paste data dari Excel yang sudah disediakan oleh sistem praktikum geologi struktur ke software DIPS, dan kemudian dari data-data ini strike deep seperti yang kita lakukan pada pengerjaan manual di Polar Net, maka akan kita melihat persebaran titik-titiknya. Persebaran titik ini digunakan untuk melihat titik tertinggi dari masing-masing kontur seperti yang kita lakukan di Carlsberg Counting Net. Dan di Carlsberg Counting Net akan terlihat titik tertinggi seperti ini. Titik tertinggi ini kita akan melakukan pemberian nama max 1 dan max 2, max 1 atau max 2. Kita melakukan presisi kurang lebih di sini sebagai max 1. Karena ini garis, maka plan dan ID-nya ini kita unchecklist sebagai visibility-nya. Oke. Maaf kurang presisi kita. Oke, karena ini kita akan melakukan presisi untuk titik tertinggi pertama sebagai titik maximum 1. Kita akan melakukan pemberian nama max 1. Karena ini garis, maka visibility-nya kita unchecklist untuk plan dan ID. Oke, maka kan sudah terlihat maximum 1. Kita melakukan hal serupa pada titik maximum 2-nya kurang lebih di sini. Kita memberi nama max 2 karena ini garis juga, maka visibility sudah sesuai. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan poll dari masing-masing titik tertinggi. Kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk titik maksimum 1 kita akan memberi nama poll max 1. Karena ini bidang, maka checklistnya adalah plan visibility-nya poll maximum 1, dan kemudian kita melakukan hal serupa untuk poll maximum 2 kurang lebih di sini. Ini namanya adalah poll max 2. Visibility sudah sesuai, dan titik perpotongan antara poll max 1 dan poll max 2 merupakan titik sigma 2. Titik sigma 2 ini akan kita lakukan pemberian nama dengan mengedit plan di perpotongan ini. Di perpotongan ini kita kasih nama sebagai sigma 2. Sigma 2 ini merupakan titik, sehingga visibility-nya sebagai poll. Oke, dan selanjutnya untuk memudahkan interpretasinya, kita edit teaser plan untuk mengubah warnanya. Untuk titik kita berikan warna hitam. Ini masih titik, kita berikan warna hitam. Ini adalah bidang, kita berikan warna merah, dan ini adalah bidang juga, kita berikan warna merah. Dan ini adalah titik kembali, kita berikan warna hitam. Sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan melakukan membuat griddle plan atau bidang bantu untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3. Griddle plan ini dipol dari sigma 2. Dipol dari sigma 2 dengan artian griddle plan akan berada di titik yang sama antara titik maksimum 1 dan titik maksimum 2, kurang lebih di sini. Kita akan berikan nama sebagai griddle plan. Karena ini bidang, maka checklistnya visibility adalah plan. Dan ini merupakan griddle plan, nggak apa-apa warna hijau. Griddle plan ini adalah alat bantu untuk kita melakukan pemberian sigma 1 dan titik sigma 1 dan sigma 3. Untuk menentukan dulu antara sigma 1 dan sigma 3, kita menghitung jarak antara maksimum 1 dan maksimum 2. Apabila jaraknya kurang dari 90 derajat, maka titik sigma 1 akan berada di antara maksimum 1 dan maksimum 2. Dan apabila lebih dari 90 derajat, maka akan berada di sini. Untuk menentukannya, kita melakukan alat bantu atau menggunakan alat bantu tools yang berada di pojok kiri di software DIPS, dan memilih
maaf, memilih Measure Angels. Measure Angels ini sebagai alat ukurnya. Lebih di sini. Kita klik saja dan sigma 2 dan ya, maka akan didapatkan 49 derajat. 49 derajat ini adalah di bawah 90 derajat sehingga sigma 1 akan berada di tengah ini. Untuk menentukan atau menitiki sigma 1 dan sigma 3, kita akan menggunakan alat bantu tools juga, yaitu pitch grid. Pitch grid ini kita rapikan saja di sini. Ya, karena ini tadi adalah 20-50 derajat atau 49, ya dibulatin jadi 50 derajat, maka ini merupakan interval 5 derajat. Untuk menentukan sigma 3 kita bisa plan 25 derajat dari sini, kurang lebih di 1 ada di ini interval 5 derajat. 25 berarti 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih di sini. Ya, karena ini titik, maka visibility-nya adalah pol. Ya, sigma 3 berada di sini dan sigma 1 akan berada di pertengahan ini. Kita adjust plan dengan melakukan pol sesuai dengan sigma 3. Jadi sigma 3 ini akan melewati pol ini akan melewati sigma 3. Ya, di sini. Ini adalah sigma 1. Karena ini titik juga, maka visibility-nya sebagai pol. Oke, sigma 1 dan sigma 3 sudah kita dapatkan, dan sigma 2 juga sudah kita dapatkan. Maka dengan itu, karena di sini sigma 3, sigma 1, dan sigma 2 merupakan struktur garis, kita akan mengubah menjadi tren dan pelang. Sebelumnya kita klik dulu legendnya dan klik kembali, maka akan terlihat strike dip-nya. Dan untuk merubah menjadi tren dan pelang, kita akan merubah di lewat pojok kanan ini menjadi tren dan pelang. Maka akan didapatkan untuk sigma 1, sigma 1 trennya adalah 149 dan pelangnya 20, sigma 2 306 dan pelangnya 68, dan sigma 3 trennya 56 dan pelangnya 8. Kurang lebih untuk analisis kekar seperti itu. Terima kasih. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan kembali melanjutkan outline selanjutnya, yaitu analisis lipatan sesuai dengan langkah pada kekar juga. Untuk bisa verdicts, kita klik file kemudian new untuk memunculkan worksheet yang baru. Worksheet ini kita ubah dulu di gambar objek atau project settingnya, global orientation-nya menjadi strike rate atau dip, dan kita langsung saja melakukan pemindahan data strike dip-nya yang baru yang udah dirubah menjadi back azimuth atau min 180-nya dari ini NW menjadi NE. Kita pindahkan ke sini dan kita langsung klik saja vector preset untuk melihat persebaran titik sesuai yang ada pada kelas bukan ini pada pengerjaan manual. Kemudian langkah selanjutnya kita klik counter presetnya, maka akan terlihat kontur dengan titik tertinggi masing-masing titik tertingginya. Dari titik tertinggi ini kita tandain masing-masing titik sebagai masing-masing titik ini merupakan titik maksimum 1 dan maksimum 2. Ini kita beri nama max 1 karena ini titik, maka visibility-nya adalah all dan double dengan titik maksimum 1. Biar lebih presisi kita ulang lagi mungkin di sini
max 1, visibility-nya sudah sesuai. Oke. Mungkin bisa diulang lagi kira-kira di sini. Max 1 ya. Kita melakukan hal serupa untuk titik kontur tertinggi yang kedua, yaitu di sini kurang. Ini kita namakan max 2. Visibility-nya sudah sesuai karena ini titik ya. Karena masing-masing titik tertinggi kontur udah ditandain. Kemudian selanjutnya kita menentukan sigma 2 dari masing-masing dari pol dengan garis yang sama dari titik masing-masing titik tertinggi. Kita user plan kembali atau Ctrl A seperti ini. Ini pol ke arah yang memungkinkan pada bidang stereo net berada di satu garis yang sama. Apabila sudah dianggap sudah presisi, maka bisa diklik saja, kurang lebih seperti yang sebelum presisi, kurang lebih seperti ini. Ini kita berikan nama sebagai sigma 2 karena ini titik, visibility-nya masih sama, yaitu pol dan label. Oke, sigma 2 sudah diketahui. Kemudian dari sigma 2 kita bikin griddle plane kembali, mempolkan dari sigma 2 ke titik tertinggi, sehingga pada titik tertinggi ini griddle plane atau bidang bantu ini akan berada di satu garis yang sama dengan masing-masing titik tertinggi. Kurang lebih di sini, karena ini bidang, maka visibility-nya adalah plane. Kita checklist sampelnya dan kita menamakan sebagai griddle plane. Oke, sebelum ke langkah selanjutnya kita edit user plan terlebih dahulu. Untuk titik kita berikan warna hitam, titik lagi kita berikan warna hitam. Ini sigma 2 juga warna hitam, dan ini griddle plane kita berikan warna merah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan atau perhitungan antara masing-masing kedua kontur ini. Apabila ternyata didapatkan di bawah 90 derajat, maka sigma satunya akan berada di masing-masing di tengah antara titik pertama dan titik kedua. Apabila lebih, maka akan berada di tempat lain. Untuk itu kita di tools angel untuk menghitung jarak antara masing-masing kedua kontur ini dengan mengambil dari titik pertama dan titik kontur tertinggi yang kedua, maka didapatkan hasilnya 75 derajat. 75 derajat ini merupakan di bawah 90 derajat, sehingga titik sigma 1 akan berada di antara kedua kontur ini. Dan titik yang kedua kita gunakan sebagai patokan menentukan titik tengah antara maksimum 1 dan maksimum 2, 105. Kemudian kita alat bantu lagi, yaitu pitch grid. Kita presisikan pada griddle plane ini. Apabila sudah presisi, maka kita akan hitung dari titik ini maksimum 2 maupun maksimum 1 sejauh 105 dibagi 5 itu kurang lebih ada 52,5. Karena ini intervalnya 2,5, maka anggaplah maksimum 2 ini setengah jadi 2,5, dan kita hitung 5 garis, berarti karena 50 berarti 10 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka akan berada di sini. Berada di sini kita Ctrl A atau edit user plan di tengah garis ini, dan di tengah garis ini kita berikan nama sebagai sigma 1 karena dia di bawah 90 derajat, maka sigma satunya akan berada di tengah tersebut di antara kedua kontur. Karena ini titik, maka plannya kita checklist menjadi pol, ya sigma satunya berada di situ. Dan untuk menentukan sigma 3 dapat ditentukan dengan melakukan pol dari antara sigma 2 dan sigma 1
ke arah yang memungkinkan. Kurang lebih di sini ada. Ya, maka sigma ini akan ini merupakan sigma 3. Visibility-nya sudah sesuai. Sigma 3 akan berada di sini. Sesuai analisis kekar tadi, legendnya kita checklist, kemudian checklist lagi, dan kita akan mengubah ke trend dan pelang, karena ini merupakan sigma 1, 2, 3 merupakan struktur garis. Untuk itu sigma saya bacakan: sigma 1 trennya 74 dan pelangnya 65, sigma 2 trennya 254 dan pelangnya 25, dan sigma 3 trennya 164 dan pelangnya 0. Oke, untuk itu analisis lipatan telah selesai. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Ini merupakan hasil dari analisis lipatan. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya adalah analisis teoresi. Seperti biasa, controller atau value, kemudian kita mengubah keluaran tulisannya melalui project setting atau gambar program itu menjadi strike rate atau dip. Kita langsung saja ke StereoNet-nya, dan di StereoNet-nya kita akan menggunakan alat bantu tools yaitu trendline sesuai data yang diberikan oleh sistem, yaitu pada trendline atau garis-garis itu N246E. Kita kembali, trendline-nya N246E 246 ya, kurang lebih ada di situ. Kemudian karena trendline-nya udah diplot juga, kita Shift Plan atau Ctrl A untuk menggambar atau ini bidangnya, atau menggambar atau memplot bidangnya itu bidang sesar. Yang ada pada soal yaitu bidang sesar adalah 227 per 44. Kita kembali 227 per 44, 227, kita berikan nama sebagai fault plan. Kemudian ini strike-nya yaitu strike-nya tadi apa? Strike-nya adalah 227 per 44, 227, dan dip-nya adalah 44. Karena ini merupakan bidang, maka kita checklist vol dan ID-nya. Oke, ya kurang lebih begini untuk fault plan-nya. Setelah itu, setelah fault plan yang didapat, kita akan menentukan sigma 2 yang berada 90 derajat dari fault plan. Tetapi sebelum itu, kita membuat dulu griddle plan atau bidang bantu dengan melakukan edit plan kembali di perpotongan ini fault plan dan garis-garisnya atau trendline-nya. Kita presisikan saja, kurang lebih ada di sini. Kita berikan nama sebagai griddle plan. Griddle plan ini merupakan bidang, maka visibility-nya sudah sesuai. Ya, supaya memudahkan, kita ganti warna dulu. Untuk fault plan kita kasih warna merah saja, dan griddle plan tetap warna hijau. Kemudian kita akan menentukan sigma 2. Sigma 2 ini merupakan pol 90 derajat dari griddle plan dan fault plan. Perpotongan antara griddle plan yang ini dan fault plan yang ini. Kita polkan 90 derajat, kurang lebih ada di sini. Oh maaf, maksud saya titik sigma 2 berada di griddle plan dan fault plan, sehingga tidak perlu dipol 90 derajat karena pas berada di perpotongannya. Kita presisikan, ini kita ganti namanya sebagai sigma 2. Sigma 2 karena ini titik, maka visibility-nya kita ganti pol dan label. Oke, kita langsung lakukan saja. Sigma 2 udah didapat. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat griddle plan kedua dari pol sigma 2. Jadi griddle plan kedua ini digunakan untuk menentukan sigma 1-nya, dan dari sigma 1 kita akan menentukan sigma 3-nya. Sehingga kita memerlukan griddle plan kedua dari pol sigma 2. Dari pol sigma 2 ini seperti ini.
Ya, kita berikan nama Gradle plan ini merupakan bidang, sehingga kita checklist bidangnya dan unchecklist yaitu polnya. Nah, maaf, ini bisa diedit user plan ya. Kalau nggak bisa berarti kita kembalikan saja biar memudahkan plan, karena tadi lupa ditulis angka 2-nya. Disebutnya sudah sesuai. Nah, Gradle plan 2 ini berfungsi yang sudah saya jelaskan tadi untuk mencari sigma satunya kan. Sekarang langkah selanjutnya untuk menentukan sigma 1, kita harus menggunakan alat bantu kembali, yaitu tools, yaitu pitch grid yang kita presisikan pada Gradle plan 2. Ini pitch gridnya berfungsi untuk apa sih teman-teman? Ini berfungsi untuk menggeser 30 derajat sebanyak 30 derajat di antara ini sebagai titik sigma satunya. 30 derajat itu ini satu garis atau satu ini adalah interval 5 derajat, sehingga kalau 30 derajat jika digeser sepanjang 30 derajat, maka sigma satunya akan berada di 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, kurang lebih di sini. Di sini kenapa? Karena 30 derajat itu 6 kali garis, 6 kali langkah. Karena ini titik, maka kita harus checklist plannya. Sigma 1 sudah didapat. Karena sigma 1 sudah didapat, kemudian kita akan melakukan sigma 3. Sigma 3 itu adalah pergeseran 90 derajat atau pol dari antara sigma 1 dan sigma 2 karena memungkinkan. Kita teaser plan kembali ke kurang lebih di sini. Ya, kurang lebih di sini. Nah, pas ini adalah sigma 3. Karena ini titik, maka kita checklist plan dan kita checklist polnya. Ya, sebelum itu kita edit teaser plan kembali biar gampang. Kalau untuk titik, ya titik itu merupakan sigma, kita berikan warna hitam saja. Sigma Gradle plan 2 kita berikan warna yang berbeda mungkin ya, biar bisa bagus. Mungkin di sini saya suka warna orange, jadi warna orange saja. Dan sigma 1 ini titik lagi hitam, dan ini sigma 3 hitam. Nah, udah benar. Kemudian kita melakukan mencari, karena sigma 3 ini adalah struktur garis dan ini masih strike deep, kita klik unchecklist legend dan kita checklist kembali, dan ini sudah kelihatan. Untuk membuat trend dan pelang seperti biasa, kita klik saja yang di pojok kanan bawah menjadi trend dan pelang. Dan untuk sigma 1 saya bacakan, trendnya adalah 221 dan pelangnya adalah 38, sigma 2 trendnya adalah 350 dan pelangnya adalah 39, dan sigma 3 trendnya adalah 106 dan pelangnya adalah 28. Oke, itu saja untuk video yang ketiga, striasi. Terima kasih. Ya, ketemu lagi dengan saya, dan di sini saya akan melanjutkan outline selanjutnya yang sebelumnya adalah striasi, dan di video kelima ini merupakan gas fracture. Analisis dasar dengan struktur penyerta gas fracture. Seperti biasa, kita file new atau Ctrl N, dan kita merubah di gambar objek ini atau project settingnya, yaitu global orientation yang kita rubah menjadi strike right atau deep, sehingga didapatkan worksheet yang baru yang sesuai yang diinginkan atau sesuai yang dibutuhkan. Kemudian kita klik control presetnya untuk langsung ke arah stereo netnya, dan dari bidang stereo net ini kita teaser plan atau Ctrl A di sembarang yang ada di lingkaran atau di stereo net, kita menamakan sebagai bidang sesar, dan strike deepnya ini kita isi manual sedangkan data yang diberikan oleh asisten, yaitu 145/43 dengan 43, dan ini bidang sesar merupakan bidang sehingga visibility pole-nya dan ID-nya kita unchecklist menjadi plain dan label saja.
bidang sesarnya didapat. Selanjutnya dari bidang sesar ini kita melakukan plotting kembali, yaitu bidang gas fracture-nya. Sama seperti bidang sesar, kita klik di mana saja dan kita berikan nama sebagai gas fracture. Gas fracture ini bidang juga facility-nya sesuai, dan recreator deep-nya ini kita isi manual sesuai dengan data yang diberikan oleh asisten juga, yaitu 35 dengan 41. 35 dengan 41. Setelah itu kita okekan saja dan sudah dapatkan bidang sesar dan gas fracture-nya. Untuk sigma 2 sendiri merupakan berada di perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture, yaitu kurang lebih ada di sini. Ya, dan kita berikan nama sebagai sigma 2. Karena sigma 2 ini merupakan titik, maka plan-nya kita checklist menjadi pol. Ya, benar sekali, sigma 2 ada di sini. Dan kemudian kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3 dengan membuat bidang bantu. Untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Sigma 2 sendiri, maksud saya sigma 3 merupakan 90 derajat dari arah sigma 1, dan untuk buat bidang bantu kita mengumpulkan 90 derajat dari sigma 2. Nah, kita berikan nama sebagai bidang bantu. Bidang bantu ini merupakan bidang sehingga plan-nya yang di checklist. Ya, bidang bantunya benar sekali ada di sini. Kemudian sigma 1 itu berada di perpotongan antara gas fracture dan bidang bantu, yaitu berada di sini. Kita edit plan kembali atau Ctrl A, dan berada di perpotongan ini kita klik saja. Kita berikan nama sebagai sigma 1. Ya, benar sekali, sigma 1. Kemudian karena ini titik, kita visibility-nya menjadi pol. Nah, sigma 1-nya udah sesuai dan benar. Untuk itu, dari sigma 1 ini kita akan melakukan menggeser sejauh 90 derajat atau arah yang memungkinkan dengan bantuan alat bantu, yaitu tools yang berada pada software disk, yaitu Pitch Grid. Dan kita kita tempatkan di bidang bantu tersebut dan kita presisikan. Nah, benar sekali, ini sudah presisi banget. Dan kita akan geser sejauh 90 derajat dari sigma 1. Karena ini pitch grid-nya satu garis atau satu interval ini merupakan 55 derajat, sehingga untuk 90 derajat dibutuhkan 18 kali penggeseran. Ini sudah berada di tengah, sehingga kan kita geser secara lama sekali, yaitu 1, 2, 3. Maaf, ini di ketisaklan terlebih dahulu. Ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di sini dan saya akan melakukan perhitungan kembali agar lebih pasti, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ternyata benar, masih di sini. Dan kita akan memberi nama yaitu sigma 3. Sigma 3 ini merupakan titik, sehingga visibility-nya sudah sesuai, yaitu pol. Nah, kita zoom out lagi. Kita hapus saja pitch grid-nya dengan delete all tools. Dan untuk karena ini sigma 1, 2, 3 sudah didapatkan, kita akan edit visual plan agar memudahkan melakukan interpretasi. Untuk bidang sesarnya kita akan memberikan warna merah. Sigma gas fracture-nya kita akan berikan warna orange saja, dan sigma 2-nya karena ini titik kita berikan warna hitam saja. Bidang bantunya tetap hijau, sigma 1-nya hitam, dan sigma 3-nya hitam karena juga titik. Maka didapatkan hasil dari analisis sesar dengan struktur penyerta gas fracture seperti ini. Dan untuk mendapatkan tren dan pelang yang untuk menjawab soal, kita unklik legend, kemudian kita klik kembali, dan kita merubah di pojok kanan bawah menjadi tren dan pelang, sehingga didapatkan untuk sigma 1 adalah trennya 73,
pelangnya 28, sigma 2 trennya 178, pelangnya 27, dan sigma 3 trennya 303, dan pelangnya 48. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya untuk analisis sesar dengan struktur penyerta gas fracture. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, di sini saya akan kembali menerangkan atau menjelaskan tentang penggunaan software DIPS untuk acara analisis sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault. Oke, seperti biasa, sebelumnya ini adalah hasil pengerjaan sebelumnya, yaitu gas fracture. Seperti biasa, filenya atau Ctrl N, dan terdapat worksheet baru, dan worksheet ini dirubah dulu global orientation-nya melalui project setting atau gambar oben menjadi strike reg atau dip. Langsung saja kita counter preset untuk beralih ke stereonet-nya. Kemudian kita teaser plane atau Ctrl A, dan kita klik di sembarang lingkaran yang berada dalam stereonet, dan kita menamai sebagai bidang sesar. Bidang sesar ini strike dip-nya kita isi manual sesuai dengan data yang diberikan oleh asisten, yaitu 253 dan dip-nya adalah 43 derajat. Dan bidang sesar merupakan bidang sehingga visibility-nya atau yang terlihat adalah plane dan label. Kalau pole dan ID kita uncheck saja, kemudian kita okekan. Nah, maka akan terlihat bidang sesarnya. Selanjutnya kita akan menggambarkan kembali bidang, yaitu bidang drag fault-nya. Kita beri nama drag fault. Nah, drag fault ini kita isi lagi manual, yaitu 10856. Ini data yang sudah diberikan oleh asisten, dan ini sama seperti bidang sesar tadi, merupakan bidang sehingga visibility-nya adalah plane. Selanjutnya setelah drag fault dan bidang sesar ini digambarkan atau diplot, kemudian kita melihat adanya perpotongan antara bidang sesar dan drag fault. Bidang sesar dan drag fault ini perpotongannya merupakan sigma 2 dari analisis ini. Jadi untuk itu kita teaser plane kembali atau Ctrl A, kita klik saja di sini. Di bidang perpotongannya kita presisikan, dan kita isi labelnya atau namanya sebagai sigma 2. Karena ini titik, maka visibility-nya kita ubah dari plane menjadi pole. Kita plane-nya kita cek saja. Oke, sigma 2 nya sudah didapat, dan bidang sesar dan drag fault-nya juga sudah digambarkan. Kemudian kita akan menggambarkan bidang bantu sejauh 90 derajat atau pole dari sigma 2. Ini bidang bantunya merupakan bantuan untuk mencari sigma 1 dan sigma 3 nantinya. Berarti kita teaser plane kembali atau Ctrl A, dan kita letakkan kursor kita di sigma 2 tadi. Nah, maka akan didapatkan bidang bantu atau griddle plane dalam bahasa Inggrisnya. Karena ini bidang, maka visibility-nya kita rubah menjadi plane. Oke. Ya benar, bidang bantunya sudah tergambar. Selanjutnya antara perpotongan antara bidang bantu dengan drag fault, yaitu di sini bidang bantu dan perpotongan antara bidang bantu dan drag fault ini merupakan sigma 3 aksen. Ya, sigma 3 aksen. Kita teaser plane atau Ctrl A kembali, dan kita klik di kursor antara bidang bantu dengan drag fault, yaitu kita berikan nama sebagai sigma 3 aksen. Karena ini titik, maka visibility-nya kita ganti jadi pole. Ya, sigma 3 aksen sudah tergambarkan. Selanjutnya setelah sigma 3 aksen digambarkan, kita melakukan pole kembali dari sigma 3 aksen. Kita kontrol. Untuk mencari sigma 1 aksen, kita memerlukan bantuan, yaitu alat bantu dari software DIPS, yaitu Pitch Grid. Pada bagian tools software DIPS, family Pitch Grid, dan kita akan mempresisikan ini pada bidang bantu yang telah kita buat. Kurang lebih seperti ini.
Sehingga nanti dari sigma 3 aksen ini, dari sigma 3 aksen kita polkan sejauh 90 derajat ke arah yang memungkinkan, atau sejauh 18 garis karena satu intervalnya ini merupakan 5 derajat. 18 garis ini merupakan sama dengan sigma 1 aksen. Untuk itu kita langsung saja edit circlen kembali atau Ctrl A dari sigma 3 sejauh 18 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, ini saya tandain dulu di sini dan saya akan menghitung ulang agar lebih memastikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. Ya, di sini. Ini kita tandain sebagai sigma 1 aksen. Ini kita panjangin saja sigma 1 aksen. Karena ini titik, visibility-nya sudah sesuai. Ya. Sigma 1 aksen dan sigma 3 aksen sudah digambarkan. Selanjutnya, untuk mencari untuk menentukan sigma 1, kita hitung 30 derajat dari perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu ke arah sigma 1 aksen. Jadi kita edit circlen Ctrl A dulu dan kita hitung sejauh 6 kali garis atau 30 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada di sini. Di sini kita tandain sebagai sigma 1. Visibility-nya sudah sesuai. Sedangkan untuk menentukan sigma 3, kita tarik 90 derajat atau 18 kali dari sigma 1 ke area yang memungkinkan. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kira-kira di sini untuk sigma 3. Visibility-nya juga sudah sesuai. Ini saya pastikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, untuk itu pengerjaannya sudah selesai. Kemudian kita edit circle untuk memberikan warna-warnanya. Untuk bidang sesar kita kasih warna merah saja. Untuk drag fold kita kasih warna orange. Sigma 2 karena dia titik kita kasih warna hitam. Bidang bantunya kita kasih tetap warna hijau. Kemudian sigma 3 aksennya warna hitam. Sigma 1 aksennya warna hitam. Sigma 1 nya juga warna hitam. Dan sigma 3 nya juga warna hitam. Untuk itu ini tulisnya kita delete all tools ya. Jadi seperti ini, seperti biasa legendnya kita unklik kemudian klik kembali dan kita rubah di pojok kanan menjadi trend dan plang. Untuk sigma 1-nya adalah trendnya 7 dan plangnya 10, sigma 2-nya 274 dan 19 plangnya, dan sigma 3 adalah 124 dengan plang 68. Kurang lebih untuk analisis sesar struktur penyerta drag fold sudah selesai, dan ini juga merupakan video terakhir dari keseluruhan video atau 5 video yang telah dibuat. Dengan ini untuk video dari penggunaan software DIPS untuk analisis kekar lipatan dan sesar telah selesai. Saya pamit undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan atau apa menurut pengetahuan saya dapat berguna untuk saya dan mendapatkan nilai yang sesuai dan mendapatkan nilai yang cukup memuaskan bagi saya. Terima kasih. Sampai jumpa, salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam.